Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sempurna, yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis hingga tangisannya mengguncang arsy. Dikisahkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau sengaja memperolok-olokkanku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" "Saya percaya dan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya. "Tuan, ini Nabi Muhammad." "Iya," jawab Nabi Muhammad SAW. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita yang menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril turun membawa kabar dari langit. Ia berkata, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pesan Jibril tersebut kepada orang Arab Badui itu. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Jika Tuhan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya." Jawab orang itu, "Jika Tuhan memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika Tuhan memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa besar kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh
hingga membasahi janggutnya. Mengetahui hal itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan dia akan menjadi temanmu di surga nanti." Mendengar kabar tersebut, orang Arab Badui lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu dambaan dan cita-cita semua orang berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Demikianlah kisah tangisan Nabi Muhammad SAW yang membuat arsy bergoncang. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.